Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif, kecermatan, kegramatikalan, tata penulisan kalimat efektif oleh dosen pengampu Dr. Abdul Aziz MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Anggi Ulfa Berlian, yang kedua Mutmainah Sani, yang ketiga Mulyadi Sahar, yang keempat Wafik Aziza Holang, yang kelima Winda Maya Febrina G. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun atas kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan juga cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang sesuai kaidah tersebut jelas akan lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, menyampaikan harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik yang strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Terdapat ciri-ciri kalimat efektif dan contohnya, antara lain yakni yang pertama kesepadanan, kedua kesejajaran, ketiga ketegasan makna, keempat kecermatan, yang kelima kehematan, yang keenam kepaduan, yang ketujuh kelogisan. Kecermatan kalimat efektif. Kecermatan yang digunakan dalam sebuah kalimat efektif adalah kecermatan dalam memilih kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat pemilihan katanya. Contoh kalimat yang menimbulkan tafsir ganda yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Dia menerima uang sebanyak 2 juta. Kalimat A memiliki makna ganda yaitu yang terkena, mahasiswa atau perguruan tinggi. Kalimat B memiliki makna ganda yaitu beberapa jumlah uang, 2 juta atau di bawah 2 juta. Contoh kalimat yang pemilihan katanya tidak tepat yaitu yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Kalimat ini salah pilihan katanya karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Kegramatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal adalah sesuai tata bahasa. Menurut tata bahasa. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yakni makna yang sesuai dengan tata bahasa. Sedangkan, menurut Hasna Faisah dalam bukunya, makna gramatikal adalah makna yang terjadi akibat proses gramatikal atau kalimatisasi. Misalnya makna kata pergi dalam adik pergi ke sekolah. Maknanya konteks juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Kalimat bahasa Indonesia secara gramatikal setidaknya terdiri atas unsur subjek dan unsur predikat. Sebuah kalimat dapat berdiri sendiri meskipun tanpa objek atau keterangan. Tapi unsur subjek dan predikat tidak dapat ditinggalkan, karena kedua unsur ini memiliki sifat ketergantungan. Unsur subjek tidak akan memiliki makna tanpa unsur predikat. Begitu pula sebaliknya, dengan unsur predikat takkan memiliki makna tanpa adanya unsur subjek. Contoh kalimat, George W. Bush telah kehilangan akal untuk menemukan keberadaan Usama. Kalimat di atas terdiri dari unsur subjek yaitu George W. Bush, unsur predikat yaitu kehilangan akal,
dan unsur keterangan, yaitu untuk menemukan keberadaan Usama. Jika unsur keterangan dihilangkan, maka kalimat itu masih dapat diterima dalam tatanan kalimat bahasa Indonesia. Tapi lain halnya jika unsur subjek atau unsur predikatnya dihilangkan, maka kalimat itu menjadi tak memiliki makna. Penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berkenan dengan itu, suatu kalimat dapat disebut efektif jika memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama yaitu unsur kalimatnya lengkap, yang kedua informasinya lengkap, ketiga bentuk dan maknanya sejajar, empat pilihan katanya cermat dan polanya variatif. Yang pertama yaitu kelengkapan unsur kalimat. Kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap, dan unsur-unsur tersebut dinyatakan secara eksplisit. Untuk itu, kalimat yang efektif orangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Agar kelengkapan itu terpenuhi, subjek pada awal dan kalimat hendaknya tidak didahului kata depan, predikat kalimatnya jelas dan tidak terdapat pemenggalan bagian kalimat. Di samping itu, ungkapan penghubung dalam kalimat majemuk juga harus dinyatakan secara eksplisit. Subjek tidak didahului kata depan. Kalimat yang efektif harus tersusun dengan kaidah yang berlaku. Dari segi kaidah tata bahasa, kalimat itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Jika unsur subjek itu tidak ada, kalimat pun tidak berarti dan tidak memenuhi kriteria sebagai kalimat yang efektif. Kalimat tidak bersubjek itu umumnya terjadi karena penggunaan kata depan pada awal kalimat. Sebagai contoh, perhatikan dari hasil survei di lapangan membuktikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah tersebut. Seharusnya hasil survei membuktikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah tersebut. Kata depan yang tidak seharusnya mengawali atau mendahului subjek dalam, untuk, dengan, bagi, di, pada, mengenai, kepada, dan sejenisnya. Kata depan boleh saja terletak pada awal kalimat, asalkan kata depan itu merupakan bagian dari keterangan. Jadi, posisinya dalam kalimat bukan subjek, melainkan menjadi bagian dari keterangan tersebut. Yang B, predikat kalimatnya jelas. Kalimat yang tidak berpredikat jelas juga tidak dapat disebut sebagai kalimat yang efektif karena unsur-unsurnya menjadi tidak lengkap. Perhatikan contoh pada kalimat berikut. Sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah percontohan, misalnya pesantren Ummul Mukminin. Seharusnya sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah percontohan pesantren Ummul Mukminin. C. Bagian kalimat tidak dipenggal. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sering ditemukan adanya bagian kalimat, umumnya kalimat majemuk, yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Penulisan karya ilmiah harus tersusun rapi dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk mempelajari dan memahami isinya. Seharusnya penulisan karya ilmiah harus tersusun rapi dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk mempelajari dan memahami isinya. 2. Kejelasan informasi. Kalimat dikatakan efektif selain karena mengandung unsur-unsur lengkap, juga mengandung informasi yang jelas atau mudah dipahami. Kejelasan informasi itu dapat dicapai jika di dalam sebuah kalimat tidak terkandung A. Ketaksaran, B. Salah nalar, C. Kerancauan. Berikut ini ditampilkan contoh kalimat rancu. Menurut Ketua Panitia mengatakan bahwa penandatanganan surat dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Seharusnya, Ketua Panitia mengatakan bahwa penandatanganan surat tugas dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. 3. Bentuk dan makna sejajar. Kalimat yang efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai pengungkapannya. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu
Contoh tidak efektif. 4. Pilihan kata yang cermat. Kehematan merupakan salah satu ciri kalimat yang efektif. Dalam penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan atau yang mubazir. Hal itu antara lain berupa penghilangan subjek ganda, bentuk yang bersinonim, dan bentuk ganda. Contoh pertama, sebelum surat ini dikirimkan, surat itu harus ditandatangani dahulu. Seharusnya, sebelum dikirimkan, surat ini harus ditandatangani lebih dahulu. 5. Variatif. Kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk, pengungkapan, atau gaya pengungkapan kalimatnya. Variasi semacam itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Contoh, biaya 2 miliar diperlukan untuk melunasi utang perusahaan. Variasinya antara lain, poin pertama, diperlukan biaya 2 miliar untuk melunasi utang perusahaan. Poin kedua, saya akan melaporkan temuan itu kepada ketua tim. Poin ketiga, temuan itu akan saya laporkan kepada ketua tim. Berikut ini akan disampaikan beberapa pola kesalahan yang umum terjadi dalam penulisan serta perbaikannya agar menjadi kalimat yang efektif. 1. A. Penggunaan dua kata yang sama artinya. Dalam sebuah kalimat, sejak dari usia 8 tahun ia ditinggalkan ayahnya. Seharusnya, sejak usia 8 tahun ia ditinggalkan ayahnya. B. Hal itu disebabkan karena perilakunya sendiri kurang menyenangkan. Seharusnya, hal itu disebabkan sendiri kurang menyenangkan. 2. A. Penggunaan kata terlebih yang mengganggu struktur kalimat. Menurut berita yang saya dengar, mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Seharusnya, menurut berita yang saya dengar, kurikulum akan segera diubah. B. Kepada yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal. Seharusnya, yang bersalah dijatuhi hukuman setimpal. 3A. Penggunaan imbauan kacau. Yang meminjam buku di perpustakaan harus dikembalikan. Seharusnya, yang meminjam buku di perpustakaan harus mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan, harap dikembalikan. 4A. Kalimat tak selesai. Manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi. Seharusnya, manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial selalu ingin berinteraksi. 5. Penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Kita harus bisa merubah kebiasaan yang buruk. Seharusnya kita harus bisa mengubah kebiasaan yang buruk. 6. Pertemuan itu berhasil menelurkan ide-ide cemerlang. Seharusnya pertemuan itu menelurkan ide-ide cemerlang. Contohnya, tahu, yaitu tahu. Kepilih, yaitu terpilih. Ketinggal, yaitu tertinggal. Gimana, yaitu bagaimana. Zaman, yaitu zaman. Terampil, yaitu terampil. Negeri, yaitu negeri. Faham, yaitu paham. Himbau, yaitu imbau. Silahkan, yaitu silakan. Antri, yaitu antri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mulyadi. Yang ketujuh yaitu bagian A, penggunaan tidak tepat kata di mana dan yang sama. Saya menyukainya di mana sifat-sifatnya sangat baik. Seharusnya saya menyukainya karena sifat-sifatnya sangat baik. Yang ke-8 yaitu penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Seorang daripada pembantunya pulang ke kampung kemarin. Seharusnya seorang di antara pembantunya pulang ke kampung kemarin. Yang kedua, B. Seorang pun tidak ada yang bisa menghindar daripada pengawasannya. Seharusnya seorang pun tidak ada yang bisa menghindar dari pengawasannya. Yang ke-9 yaitu pengulangan kata yang tidak perlu.
seperti dalam setahun ia berhasil menerbitkan 5 judul buku setahun. Seharusnya dalam setahun ia berhasil menerbitkan 5 judul buku. B. Film ini menceritakan antara dua kelompok yang saling menjatuhkan, yaitu perseteruan antara kelompok Tang Pengliang dan kelompok Kongguan yang saling menjatuhkan. Seharusnya film ini menceritakan perseteruan antara kelompok Tang Pengliang dan kelompok Kongguan yang saling menjatuhkan. Yang ke-10 yaitu kata kalau yang dipakai secara salah. Misal, dokter itu mengatakan kalau penyakit AIDS sangat berbahaya. Seharusnya dokter itu mengatakan bahwa penyakit AIDS sangat berbahaya. B. Siapa dapat memastikan kalau kehidupan anak pasti lebih baik daripada orang tuanya? Seharusnya siapa yang dapat memastikan bahwa kehidupan anak pasti lebih baik daripada orang tuanya? Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Semoga materi ini dapat membawa pengetahuan lebih luas kepada pendengar, sehingga dapat memahami bagaimana kalimat efektif dan apa-apa saja di dalamnya. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.